Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dalam mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi 1 atau aplikasi Zahir. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari studi kasus yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Sakinah Anggraini. Berikut adalah nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Elwita Susantri, yang kedua ada Rarasati Maharani, yang ketiga ada Sari Siletonga, dan yang keempat ada Asteria Halawat. Sebelum masuk ke penginputan aplikasi Zahirnya, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu perusahaan yang telah kelompok kami buat. Perusahaan ini bernama PT Sarawi Kertas atau PT Sarawi. Alamat perusahaannya pun berada di Jalan Kebun Pala 1, nomor 8, Jakarta Timur. Jenis usahanya masuk ke dalam perdagangan umum. PT Sarawi Kertas ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan jasa. Perusahaan ini membeli barang dagang secara kredit maupun tunai dari beberapa vendor dan menjualnya kembali secara kredit maupun tunai ke beberapa toko dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan kami juga menyediakan jasa servis. Setup data awal PT Sarawi. Pertama-tama, kita harus membuat data baru. Kita tulis nama perusahaan PT Sarawi dengan alamatnya. Atau kalian nanti mengisi nama perusahaan yang ingin kalian buat. Jangan lupa isi negara dan kota. Lalu kita next. Pilih masa periode akuntansi. Next. Masukkan jenis usaha perdagangannya, yaitu perdagangan umum. Ikut next atau ya. Tunggu proses. Jangan sampai keluar dari aplikasi Zahir ya teman-teman. Klik OK, pastikan mata uang sudah sesuai. Nah, kalau setup data awal sudah selesai, sekarang ke bagian setup program. Pilih ke bagian transaksi pada umumnya, centang pada menggunakan modul uang muka. Lalu klik OK, masuk ke data-data. Yang pertama, kita harus memasukkan data supplier, customer, dan employee. Yang pertama kita masukkan data customer. Sini ada CV berkah. Yang kedua ada toko estetik. Dan yang ketiga ada pelanggan umum. Dimana pelanggan umum ini yang biasanya orangnya jarang beli di toko kalian gitu. Kalau sudah, tambahkan kembali untuk kita beralih ke vendor atau supplier. Nama vendornya itu PT Sinar Bumi. Yang kedua ada PT Korofit. Lalu kita beralih ke employee. Masukkan data-data employee, siapa aja nama yang ingin kalian masukkan. Yang pertama ada Sinta. Yang kedua ada Jojo. Yang ketiga ada Sijo. Yang keempat ada kita masuk ke others.
Others itu selain dari kayak dalam artian lain-lain. Di sini ada pemilik perusahaan, ada juga PT Home Suite atau sewa gedung. Lalu ada PLN untuk listrik. Lalu next, oke. Kita refresh terlebih dahulu agar nama semuanya yang tadi kita ketik muncul. Kalau sudah, kita beralih ke data-data berikutnya. Kita masuk ke data rekening, di mana data rekening ini menyesuaikan akun-akun yang ingin diubah atau ingin ditambahkan. Di sini karena beberapa banyak yang ingin kelompokkan ubah, jadi yang kita record hanya sebagian saja ya teman-teman. Ada kas, ada piutang usaha, ada bank, ada piutang usaha. Lalu ada persediaan diganti ke persediaan ATK. Lalu kita beralih ke mata uang. Mata uang karena mata uangnya sudah sesuai, jadi tidak ada lagi yang ingin diubah. Sekarang kita beralih ke data pajak. Karena kebijakan perusahaan kelompok kami yaitu dikenakan PPN sebesar 10% setiap ada penjualan dan pembelian. Dalam akun beli kita masukkan akun PPN masukkan. Kita cari terlebih dahulu akunnya. Lalu pada akun jual kita masukkan dengan PPN keluaran. Cari PPN keluarannya. Oke. Udah rekam. Kalau sudah selesai, kita next ke bagian satuan ukuran. Di sini kita menggunakan rim. Yang pertama rim itu keterangannya 500 lembar per rim. Yang kedua ada pak. Satu pak isinya itu 12 pieces ya teman-teman. Next kita masuk ke data harta tetap. Data harta tetap yang pertama kita masukkan adalah mobil Oxio. Masuk ke dalam kelompok kendaraan roda 4. Kita cek terlebih dahulu karena sudah sesuai, kita klik OK. Lalu ke tanggal pembelian. Harga belinya yaitu 150 juta rupiah dalam masa tahun 8 tahun. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Sekarang mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini masuk ke dalam akun mesin dan peralatan. Kita ganti menjadi mesin fotokopi. Umur ekonomisnya kita ganti menjadi 5 tahun. Dan akun-akun yang menyesuaikannya kita ganti juga menjadi mesin fotokopi. Ini pada akun harta. Karena nggak bisa langsung otomatis, kita ubah dulu. Yang kedua, akun penyusutannya kita ganti menjadi akun penyusutan mesin fotokopi. Lalu yang terakhir, depresiasinya kita ganti ke
depresiasi beban penyusutan mesin fotokopi. Oke, sudah rekam. Oke, kita masukkan tanggal pembeliannya. Harga belinya mesin fotokopinya 30 juta. Rekam. Oke. Lalu data harta tetap selanjutnya yaitu komputer. Kita masuk ke harta lainnya, kita masukkan tanggal beli, harga beli. Oke, next ya. Kalau sudah keluar, kita masuk ke data produk sekarang. Data produk kita masukkan data produk. Yang pertama ada kertas. Kelompok barangnya ke dalam masuk krim dulu, satuan ukurnya. Kelompok barangnya kita masuk, kita gantikan ke dalam ATK sini. Masuk ke ATK. Lalu HPP-nya kita ganti ke menjadi harga pokok ATK. Kalau sudah oke, ke bawahnya karena sudah menyesuaikan, kita klik oke aja. Stok minimalnya kita masukkan 10. Next, kalau barang selanjutnya yaitu ada A02, ada pensil satuan dasarnya itu masuk ke pak. Minimal stoknya juga 10. Yang ketiga ada A03, pulpen satuan dasarnya sama, pak juga. Kelompok barangnya masih tetap ATK ya. Stok minimalnya 10. Kalau sudah, lanjut ke yang keempat, yaitu penggaris. Stok minimalnya masih sama 10. Lalu ke barang yang kelima ada A05, satuan dasarnya tetap pak, namanya Tipex, minimal 10. Kalau sudah, kita klik rekam. Berikut adalah data-datanya yang sudah dimasukkan. Kita masuk pada input saldo awal perusahaan. Kita melakukan mengisi saldo awal akun. Di sini ada nama akun, mata uang, dan saldo awal. Setelah itu masuk ke input saldo awal piutang usaha. Di sini ada dua nama pelanggannya. Ada CV Berkah sama toko aksesoris. Di sini ada nama pelanggan CV Berkah, tanggal, nomor invoice, dan nilai piutang itu dicatat ya. Yang kedua, toko aksesoris.
sama juga yang kayak pertama, dia nama pelanggan, tanggal, nomor invoice, sama nilai piutang tetap dicatat. Setelah itu masuk ke input saldo piutang usaha. Di sini ada dua nama pemiliknya ya. Di sini nama pemiliknya ada PT Sinar Baru, tanggal Jumat 8 Desember, nomor invoice, dan nilai utang. Yang kedua, caranya sama yang kayak pertama juga, tetap dicatat nama pemilik, tanggal, nomor invoice, dan nilai utang. Sekarang masuk ke input saldo awal persediaan. Ini ada deskripsinya, ada 5. Jadi ada gudang, kode barang, stok awal, dan harga pokok satuan, itu tetap dicatat ya. Ada 5 deskripsi, itu tetap dicatat semuanya. Bukti kas keluar. Kalau kita ke kas bank, kas keluar, terus klik baru. Kita akun cashnya dari Bank BCA, penerimanya dari PT Home Suite atau sewa gedung. Jangan lupa nomornya diganti dengan KK01 strip 0101 118. Tanggalnya juga jangan lupa diganti, yaitu 01 Januari 2018 dengan keterangan pembayaran sewa gedung masa 2 Januari 2018 sampai Januari 2019. Ke alokasi dana dengan kode, kita cari daftar akun perkiraan, yaitu sewa dibayar di muka. Sebesar, kita jangan lupa editnya di sini sebesar 24 juta rupiah. Klik rekam. Kedua, bukti kas masuk dari CV Berkah. Kita ke penjualan, klik kas masuk, terus piutang usaha, klik baru. Akun cashnya juga dari Bank BCA, klik data piutang usaha yaitu CV Berkah. Nomornya juga kita ganti sesuai dengan yang dari faktur, yaitu KM strip 01 strip 02118. Jangan lupa juga sama tanggalnya 1 Januari 2018 dengan keterangan pelunasan piutang invoice C strip 10 217 dengan alokasi dana atau data invoice yaitu sebesar 3 juta rupiah. Klik rekam. Yang ketiga, bukti kas keluar dari PT Sinar. Pembayaran piutang usaha, klik rekam. Ke akun cashnya juga masih sama Bank BCA. Data hutang usaha dari PT Sinar Bumi. Jangan lupa nomor fakturnya.
yaitu KK02-04118, juga tanggalnya terhitung 4 Januari 2018 dengan keterangan pelunasan hutang invoice street fee, strip 081217 dengan nilai konversi atau data invoice-nya sebesar 6 juta rupiah. Klik rekam. Yang keempat, penjualan tunai dari PT Sarawi. Kita ke penjualan, terus invoice penjualan, klik baru. Nama pelanggan yaitu pelanggan umum, kita ganti. Terus nomor fakturnya, yaitu PJ strip 01 strip 050118, tanggalnya juga 6 Januari 2018 dengan nomor barang atau kodenya yang A05 yaitu tipe X. Klik OK. Sebanyak 5 piece yang dikirim, terus harganya PPN-nya jangan lupa pajak PPN 70.000. Yang kedua, pensil dikirim sebanyak 7 piece dengan harga 70 juta dengan pajak PPN. Terus tanggal pengirimannya jangan lupa diganti, yaitu 5 Januari 2018. Terus klik sampai tanggal fakturnya juga harus sesuai. Selanjutnya kita masuk bukti kas keluar, kita klik kas dan bank pada cair, kas keluar, baru penerima, kita cari PLN. Oke, terus kita input nomornya KK03 strip 080118. Selanjutnya kita input tanggal 8 Januari 2018. Selanjutnya kita klik keterangan atau memonya, pembayaran listrik. Klik kode, kita cari beban listrik. Oke, kita input berapa nominalnya, 1.500.000. Secara satuan akan terinput. Kita rekam. Selanjutnya ke pembelian tunai PT Korofit. Kita masuk ke pembelian, invoice pembelian, klik baru. Nama pemasok PT Korofit. Oke. Kita input. Selanjutnya kita input nomor pembelian. PB strip 01 strip 090118. Terus input tanggal faktur 9 Januari 2018. Klik tunai di pojok kanan, nomor barang. Kita cari pulpen strip 03 30 pak, totalnya sekian, pajak PPN. Oke. Selanjutnya kita masukin nomor barang selanjutnya, tip
X oke, sama 30. Totalnya sekian dan masukin pajak PPN. Akan terinput secara otomatis total pajak 375.000, total setelah pajak 4.125.000. Selanjutnya kita klik rekam. Sekarang kita masuk ke bukti penerimaan cek dari toko estetik. Kita masuk ke penjualan, pembayaran piutang usaha, baru dari akun kas BCA. Kita cek nomor atau input nomor. Sebelumnya kita klik giro di pojok kanan, KL01 strip 10.01.18. Kita input tanggal juga 10 Januari 2018. Memo atau keterangan penerimaan giro toko estetik INV strip C strip 15 12 17. Nomor invoice, kita klik nomor invoice playlist, secara otomatis akan terinput 2.500.000. Selanjutnya kita klik rekam. Rekam akan muncul seperti begini dan kita masukkan nomor giro. Bentar, batal rekam. Selanjutnya ulang rekam. Masukin nomor giro GR 12345, jatuh tempo 15 Januari 2018 dari bank, nama bank BCA. Klik OK. Oke. Sekarang masuk ke bukti kas masuk dari diterima toko estetik. Kas bank, giro masuk. Kita cairin giro cair dari toko estetik. Kita rekam. Kredit dari PT Sarawi dijual ke CV Berkah dengan nomor PJ 02170118. Yang pertama kita ke penjualan, lalu ke invoice penjualan dan baru. Dimasukkan data-datanya, nama pelanggan yaitu CV Berkah, setelah itu masukkan nomor fakturnya PJ 02 17 01 18 dan diikuti dengan nomor fakturnya dan masukkan barangnya. Yaitu kuantiti kertas dikirim 20 piece atau 20 rim dengan harga 80.000 dan menggunakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua barangnya yaitu pensil dengan dikirim 20 dengan harga 70.000 dan menggunakan PPN. Yang ketiga pulpen dengan dikirim 20 dengan harga 65.000 menggunakan PPN. Yang keempat yaitu penggaris dikirim 20 dengan harga 60.000 menggunakan PPN. Yang terakhir yaitu ada tip X dikirim 20 dengan harga 70.000 menggunakan PPN. Setelah sudah di semua, masukkan tanggal pengiriman sama dengan tanggal faktur. Setelah itu disimpan atau di-save. Masukkan termnya
diskon 30, jatuh tempo 30, diskonnya 2. Setelah sudah, selanjutnya saya akan menjelaskan bukti kas keluar, yaitu ke pembayaran hutang usaha, klik baru, lalu masukkan penerimanya yaitu PT Korofit dengan nomor KK 04 170118 dengan tanggal 18/01/2018 dengan memo pelunasan hutang INP V171217 dengan nomor invoice sama, saldonya 4 juta. Lalu klik rekam. Setelah itu saya akan menjelaskan bukti kas keluar. Klik kas keluar dan bank dan kas keluar. Penerimaan punya Sinta dengan cek nomor KK 05 20 10 18 dengan tanggal 20/01/2018 dengan memo pembayaran gaji Sinta. Masukkan kodenya yaitu beban gaji dan upah. Setelah itu masukkan nilainya sebesar 2 juta rupiah dan rekam. Selanjutnya saya akan masukkan jurnal umum dengan cara ke buku besar dan transaksi jurnal umum. Klik baru, masukkan nomor referensinya BM 01 3101/2018 dan tanggalnya tanggal 31 bulan 1 2018 dengan keterangan alokasi pembebanan sewa gedung bulan Januari 2018 dan masukkan kodenya yaitu beban sewa kantor. Masukkan di debit $2 juta. Setelah itu masukkan sewa dibayar di muka, dimasukkan di kredit sebesar 2 juta. Lalu saya masukkan laporan Januari 2018. Ini data-datanya. Ini neracanya. Bisa semua di laptop, semua laptop. Lalu ini saldo banknya dengan kasnya 55.000. Setelah itu sampai di BEP. Setelah itu kita lihat di laporan. Setelah itu klik neraca saldo, masukkan periodenya, lalu lihat di paling bawah. Setelah itu lanjut. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.